bikin malas kita ibadah, yang bikin malas kita pokoknya sosial atau ibadah, mau ibadah hablum minallah, ibadah virtual maupun ibadah horizontal, intinya ibadah itu ada penghalang atau yang disebut awanik. Makanya dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali, seorang hamba yang mau ma'rifat atau tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, kehakikatan Allah Subhanahu wa taala, dia harus menempuh 7 rintangan. 7 rintangan. Ini kita pilih nih, Minhajul Abidin. Sebenarnya ini tema. Ini bukan tema apa? Rute ya. Rute untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Udah ada nih petanya, udah ada. Google Map-nya udah ada. Kita harus mengikuti. Cuma di dalam rute tersebut ada 7 hambatan yang bisa menghalang kita. Mana mungkin bisa kita ma'rifat kepada Allah kalau tidak bisa menggapai 7 rintangan. Masya Allah, luar biasa. Ini banyak karena banyak ya. Ini 4 aja ya. 4 itunya. Ini yang ketiga ya. Jadi ada 7 akobah, ada 7 rintangan atau tanjakan pertama, tanjakan kedua. Itu syarat-syaratnya itu. Syaratnya. Kalau tidak mengikuti saran Imam Ghazali yang ada di dalam kitab Minhajul Abidin, semuanya habaan mansuro ibadahku. Apa? Kayak abu ditiup angin. Push. Kita ibadah, walaupun kita ibadah, mohon maaf, di kota Mekah itu seperti orang yang bersiul kalau tidak ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, jauh gitu ya, jauh. Makanya kita susah ibadah, susah ya, susah. Makanya kita harus sering-sering berkumpul, mengikuti kajian sosial, apapun ya, harus memaksakan diri supaya Allah memberikan ilham kepada kita di dalam hati kita, yaitu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi ini hambatan untuk bisa beribadah, insya Allah nih, semuanya pasti ada nih. Saya juga ya, kita belajar bareng-bareng. Hambatan, jadi akobah yang ketiga, yaitu akobatul awanik, akobah yang menghalang dalam urusan ibadah. Kata Imam Ghazali, annal awaiqo arba'atun, sesungguhnya penghalang manusia atau hamba Allah dalam beribadah itu ada 4. 4 doang. Ada 4 yang menghalangi kita tidak bisa beribadah. Tidak bisa beribadah. Kalau 4-4-nya ini udah kalah sama kita, ya, ditonjok-tonjok, jos, udah beres 4-4-nya. Insya Allah kita tenang ibadah. Karena yang disebut ibadah itu harus wajada halawatal iman. Harus terasa manis. Ibadah itu terasa manis, hakikatnya manis. Manis. Kira-kira sholat udah terasa manis belum, Pak? Ya, atau masih terasa pahit? Ngaji nih. Masih pahit apa masih manis? Udah masih pahit kita ya. Kalau manis, wah udah berbondong-bondong orang. Berbondong-bondong karena masih pahit, udah malas. Kayak orang minum obat. Ya. Pahit kagak mau minum obat. Mungkin kalau buat direksin mau anak-anak juga. Cuma buat direksin doang yang manis.
4 yang penghalang ibadah, kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Yang pertama, ahaduhad dunya wa ma fiha. Jelas ya. Yang pertama yang menghalang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga malasnya sholat, mau sholat wajib ataupun tahajud, malasnya sodakoh, malasnya zakat, malasnya berbakti kepada orang tua, malasnya hubungan sama tetangga, dan semuanya ibadah-ibadah yang lainnya. Itu faktor yang pertama, yaitu dunia. Hubbudun, ya, cinta dunia. Cinta dunia. Apakah kita harus jadi orang fakir? Jangan. Ya, nggak boleh jadi orang fakir. Bahkan ada ancaman dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al fakru ay yakadul fakr. Jadi ayyakadal kufra. Ya. Jadi fakir itu mendekatkan kekufuran, nggak boleh juga. Ya. Harus kaya, ya harus kaya, tapi tidak hubud dunia. Makanya syaratnya itu walaupun kita banyak harta, banyak kemewahan, yaitu harus tajarrud anid dunia atau takhalli anid dunia, dikosongkan di dalam hati kita dunia itu. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Jangan dimasukkan ke dalam hati, cuma digenggam saja. Nabi Sulaiman alaihi salam, dia itu dalam sejarah tidak ada yang paling kaya sedunia di zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, paling kaya sampai dia berani memberikan makanan kepada ikan. Iya, itu. Tapi karena dia itu tajarrud, mengkosongkan hatinya dalam urusan dunia dan zuhud dalam urusan dunia, maka ibadahnya hebat. Hebat. Kita tidak boleh fakir, tidak boleh miskin, harus kaya supaya bisa membantu orang. Tapi dengan syarat dunia ini jangan dijadikan penghalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena jabatan, terus materi, kekayaan, kemewahan dan sebagainya yang kita miliki. Cek. Habis. Terus. Habis. Sambil dicolok, sambil dicolok. Oh, ini mah. Digoda. Wah, gak mau setan. Setan gak mau. Belum ngomongin setan padahal nggak bayar. Baru ngomongin dunia. Itu ya. Jadi tajarud an dunia dan zuhud anid dunia. Ya, yang disebut tajarud itu mengkosongkan hati kita, ya, supaya kita nikmatnya sholat, terasa nikmatnya sodakoh, terasa nikmatnya berbagi, ya, terasa nikmat tuh. Jadi udah terasa manis. Kadang-kadang ya kita nih, mohon maaf, kita itu semuanya belum bisa ya, kita masih belajar. Tandanya apa? Tandanya kita takbiratul ihram aja, mau sholat Allahu Akbar, itu Allahu Akbarnya doang. Habis Allahu Akbar udah kelayaban, kemana? Urusan dunia. Iya, jadi otak kita itu malah gentayangan kayak setan. Ya, jauh kita. Katanya sholat itu kan menghadap. Seperti orang berinteraksi dengan orang, tapi nggak nyambung. Coba. Kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala melalui muazzin. Datang ke masjid kita sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala, diagungkan oleh Allah. Udah gitu kita bermunajat, berinteraksi dengan Allah. Ditanya sama Allah, kita nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Kita diundang nih sama Pak Lurah. Sama Pak Lurah di kantor desa.
Palurah ngomong kanan, kita ke kiri coba. Marah sebenarnya, ya. Marah. Bahkan ada keterangan, ya, keterangan sholat yang layangan begitu itu sholatnya itu tidak nyampe ke langit satu pun. Masya Allah, tidak nyampe. Apalagi langit 2 langit, karena setiap langit itu ada sensor. Bukan sensor, diperiksa di malaikat langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Ya Allah, itu kalau tidak diterima, itu dibalikin lagi tuh sholat kita. Tuh makan sholatnya. Akhirnya dilempar kayak sampah. Kayak sampah. Dan Allah menjadikan di situ yaitu setan-setan yang bergentayangan. Mungkin itu ya pocong, genderuwo, dan kalong wewe apapun itu dari sholat-sholat yang tidak diterima, bukan dari orang bangkit dari kubur. Iya, bukan. Itu yang pertama yang jadi penghalang kita untuk beribadah kepada Allah dan berhubungan baik dengan manusia, yaitu yang pertama hubbud dunia. Maka hilangkan di dalam hati kita, kosongkan di dalam hati kita. Walaupun kita banyak harta, walaupun kita punya jabatan, kedudukan, dan semuanya ada, tapi tidak boleh dimasukkan ke dalam hati. Makanya Abi Darda, ya, yang banyak meriwayatkan hadis itu Abi Darda. Abi Darda meriwayatkan banyak hadis. Kata Abi Darda, karena dia tidak bisa antara dunia dan akhirat itu susah seperti orang poligami, susah disatuin, susah. Ada kira-kira istri pertama sama istri kedua satu kamar? Hah? Ya mungkin ada, cuma bisa dihitung jari, ya. Iya itu. Jadi seperti seperti orang yang poligami, susah istri pertama dan kedua disatuin. Susah, ya. Satu aja kita masih bertengkar, apalagi 2. Ditambah kacau balau. Ya, 6 lah. Cek. Pakai habis baterai aja ya. Cek. Poligami. Halo. Tes. Ada. Ini kayaknya cewek ini mic-nya nih. Pegang terus. Itu. Seperti apa? Seperti orang yang poligami, susah disatukan. Makanya harus mengalah. Salah satunya, Pak. Iya, kita mau pilih istri tua apa istri muda? Itu, ya. Istri muda gitu. Nanti kalau sakit balik lagi ke istri tua. Biasa begitu. Ya. Biasanya begitu film itu, ya. Seperti apa? Seperti Masyriq dan Maghrib, Sabang dan Merauke, tidak bisa disatukan. Kalau kita pilih dunia, akhirat akan terlewat. Kalau kita pilih akhirat doang, dunia akan terlewat. Susah. Mau pilih mana kita? Pilih akhirat, karena dunia itu ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu ya cuma tipu daya doang, dan hidup kita tidak selamanya di dunia ini. Kita harus rindu dengan apa? Dengan akhirat yang kehidupan kita akan kekal abadi di sana. Harus rindu. Maka Abi Darda berkata, zawaltu an ajma'a bainal ibadah wa tijarah. Aku menghilangkan, tidak mengumpulkan antara ibadah dan jual beli. Tidak, karena apa? Kalau kita di pasar pasti ganggu ibadah. Ya, ini yang maksudnya yang ini ya, yang tekun ibadahnya. Walaupun jualan itu mencari nafkah, tujuannya ibadah. Tapi kelas Abi Darda ini ya, yang khusus untuk beriktikaf di masjid. Tidak bisa. Falam yajtami'a fa aqbaltu 'alal ibadah, maka memilih ibadah. Tinggalkan jualan. Harus diam di masjid, maka harus istikaf terus di masjid, ya terserah gitu ya. Tidak bisa disatukan gitu. Tidak bisa orang yang kerja atau yang jualan
sibuk dengan jualannya dan sibuk di masjid ibadahnya, nggak ada. Pasti kalah salah satunya, pasti kalah. Yang terus ibadah di masjid, dia akan miskin, tidak punya apa-apa. Ya, cuma akhirat dapat, asal sabar aja dia. Tapi syaratnya jangan mengemis, jangan mengemis. Ya. Jangan mengemis. Tapi kalau kita mendahulukan duniawi, ya cari kerjaan ini itu otomatis ibadah lewat. Itu Abi Darda. Ya. Makanya dia terus mengaji dengan Nabi 24 jam bersama Nabi. Makanya banyak yang meriwayatkan hadis. Ya. Itu Abi Darda. Dan Abi Hurairah, temannya juga, dan sahabat-sahabat yang lain. Makanya dari sahabat Nabi itu ada yang kualitasnya beda-beda. Seperti mana? Seperti Abu Bakar As-Siddiq, dia mempunyai harta, tapi untuk agama semuanya diserahkan karena tidak ada di dalam hatinya. Semuanya. Sayyidina Umar bin Khattab setengahnya diserahkan untuk agama. Abdurrahman bin Auf, dia tiap tahunnya bersedekah unta 1000. Luar biasa. Ini ahli saudagar, ahli dagang, Abdurrahman bin Auf. Makanya waktu hijrah bersama Nabi itu Abdurrahman bin Auf itu, dia langsung lihat pasar. Mana pasar di sini yang dekat? Itu. Karena dia otaknya itu saudagar, pembisnis gitu. Pembisnis. Jadi kalau dagangnya pakai agama, pakai aturan agama, itu akan benar melihat. Jadi di dalam kesuksesan untuk berbisnis yaitu jujur. Itu zaman dulu itu di Madinah itu pada nyolong semua, nyolong timbangan, nyolong literan, itu dibenar-benarin tuh sama Abdurrahman bin Auf. Begini cara dagang menurut agama Islam. Benar tuh. Ya. Nggak ada tuh riwayat hadis yang melalui Abdurrahman bin Auf. Jarang gitu maksudnya ya. Karena apa? Karena dia sibuk untuk di luar, bukan di masjid. Tapi yang di masjid, yang khusus dia disebutnya itu ya orang yang beribadah terus menemani Nabi 24 jam, meriwayatkan hadisnya banyak. Abi Hurairah, Abi Darda, terus banyak sebagainya. Banyak. Jadi pilih. Jadi beda level. Ya kita sebagai umat Nabi, hamba Allah Subhanahu wa taala, ya karena emang susah disatukan, tapi dengan niat tujuan kita untuk mencari pekerjaan atau jadi orang pembisnis, kita bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari jabatan, tapi semuanya itu alat atau media untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dunia itu tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu supaya sedekah terus jalan ya. Orang yang fakir kan tidak bisa sedekah. Makanya kita harus jadi orang kaya. Makanya ada kata Imam Ghazali ya, jelaskan kalau kita jadi orang kaya, terus dijelaskan tentang kekayaan, jangan kebalik kita nyampe fakir. Takutnya apa? Tidak bisa ibadah. Kalau bisa ibadah secara jadi orang kaya, jadilah orang kaya. Kalau kita bisa ibadah secara orang miskin, jangan kaya. Nanti kalau kaya, berat untuk beribadah. Di mana? Terserah. Kita ya, mending kaya, ibadah, atau fakir, ibadah. Dua dari juga sama ya. Itu yang pertama. Apa yang pertama tadi? Yaitu dunia. Kalau ada dalam hati kita, pasti itu jadi penghalangnya. Makanya boleh kita kaya, tapi dengan syarat jangan hobi dunia. Dunia cuma dipegang di tangan, jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Jadi harus hatinya itu tajarrud atau takhalli, kosong dan zuhud dalam urusan dunia. Itu
yang pertama. Yang keduanya makhluk. Makhluk. Ini makhluk ya. Makhluk itu kan semua yang ada di dunia ini, mau manusia ataupun hewan, binatang yang lainnya, itu menggoda kita, menghalangi kita. Kita punya kerbau, ya, punya kerbau, punya kambing, lagi ngurus kambing, ngurus apa, sapi, apa gitu ya, hewan ternak, ayam, itu kadang-kadang menghalangi urusan ibadah kita, menghalangi itu. Jam 11 hari, ya, akhirnya sholat, tinggallah, gitu ya. Itu mengganggu itu, jadi penghalang, jadi awanik itu kepada ibadah. Apalagi manusia, tetangga-tetangga ya. Apakah kita harus sendiri jadi Tarsan? Enggak juga. Ya, semuanya harus kita bergaul, harus banyak koneksi, harus banyak link. Ya, tapi linknya itu yang benar, ngeriung sama orang-orang ahli ibadah, supaya kita bisa mengikuti mereka yang ahli ibadah. Itu tergantung bergaul. Kalau kita bergaul sama orang-orang biasa, campur aduk boleh, tapi kita jangan ikut-ikutan. Ikutilah ulama-ulama kita, ulama-ulama, guru-guru kita. Insya Allah jadi tenang. Jadi yang keduanya itu makhluk yang menghalang kita. Makhluk ya. Termasuk musuh dalam selimut, yaitu keluarga kita. Jadi penghalang, jadi penghalang kita, keluarga. Makanya kalau keluarga kita enggak jadi penghalang, otomatis insya Allah ibadah terasa nikmat, terasa manis. Tuh, kita kadang-kadang mau bangun malam melihat istri masih tiduran, malas tidur lagi ya, gitu ya, malas itu. Apalagi udah nyingkap roket, wah udah ya malam itu mau sholat subuh aja malas ya. Itu berarti apa? Jadi halangan buat kita ya, halangan. Tapi kalau kita mengkosongkan ya istri dalam hati, gitu maksudnya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya istri cuma media atau alat, semua keluarga itu alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah rintangan yang kedua kita lewati, bisa terasa nikmat gitu. Istri tidur bodo amat, kita tahajud aja ya. Anak nangis waktu sholat ya sholat aja gitu ya. Itu jangan dihalang-halangi. Atau kita mau sedekah, istri menghalangi, halang, kita paksain, karena itu penghalang buat ibadah kita. Lihat syahwat itu, ini itu, pokoknya mau aja, mau ya, bukan syahwat ini aja si otong, bukan ya, syahwat mau itu. Syahwat penting, harus ada syahwat. Kalau tidak ada syahwat berarti tidak ada kemauan. Tapi mauannya itu harus bisa, istilahnya yang benar-benar, yang benar-benar. Kalau kira-kira wah syahwatnya ini jelek, harus dicegah, harus dicegah. Fa inna tabatal hurun talin iza nukiso min alafiha. Tuh. Jadi nafsu syahwat ini kalau dicegah, kemauan yang jelek itu kalau dicegah, itu dorongan dari nafsu ya. Itu seperti apa? Seperti kuda yang lari kencang terus kecapean, atau hewan kencang nih lari kecapean, ya kecapean, udah kecapean kan loyo tuh ya, loyo tuh, loyo. Jadi syahwat pun seperti itu, dia nih menggebu-gebu, ditahan sama kita, langsung ditali tuh, dicangcang, loyo, dia jadi loyo, supaya loyo gitu ya. Dengan apa? Ya dengan puasa. Ya, kadang-kadang syahwat makan nggak ada karena puasa, atau sedikit makan, tuh ya. Makanya orang-orang dulu itu ahli-ahli tasawuf, karena ajaran-ajaran guru dulu itu ada puasa tarburu, tuh apa, jangan makan yang bernyawa. Sebenarnya itu mengekang syahwat itu. Jadi nafsu apa? Nafsu makan, harus pilih-pilih, nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, ya harus yang manis-manis. Bahkan ada puasa yang makannya cuma ubi-ubian tuh,
apa nasi doang tuh yang mutih itu, supaya nafsu makan kita ini bisa dibatasi, syahwat makan ini dibatasi. Akhirnya apa? Nafsu kemauan untuk makan banyak akhirnya terhalang tuh, jadi tidak menghalangi ibadah. Nafsu kita menghalang ya. Di antaranya itu ya seperti itu tadi, seperti hewan yang lari kencang akhirnya kecapean, ya udah kalau kecapean jadi gampang. Itu yang pertama ya, syahwat. Yang keduanya hamdul asqalil ibadah, supaya nafsu ini bisa dijinakan, karena nafsu tidak bisa dihilangkan, ya harus dijinakan, harus mengikuti kita. Jadi harus hamlatul ibadah, hamla asqalul ibadah, jadi diberatkan ibadah tuh. Ini kita males nih untuk apa? Untuk sodakoh, lebih banyak sodakoh. Malas ngaji, lebih getol ngaji, lebih giat lagi, itu diberatkan ke situ, dipaksain. Malas ke masjid, ayo terus. Ya, perlu digusur gitu. Ya, digusur dengan dorongan itu, dipaksain terus. Jadi terasa berat terus. Tuh ya. Jadi dibebani itu, nafsu itu dibebani dengan itu. Kalau udah begitu, nanti mereka itu ibaratnya apa? Ibarat hewan yang terbebani, tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Coba ada kerbau, ya kasih beban berapa kintal gitu ya. Akhirnya kan nyok, jalannya juga gitu kan. Atau kucing atau apa aja ya hewan tuh. Mau kerbau, mau sapi tuh yang ngewiluku tuh kagak bisa jalan. Oh, dikit-dikit tuh. Nafsu pun seperti itu. Harus begitu, harus dibeban. Bebannya apa? Ibadah harus ditingkatkan. Tadinya malas tahajud, harus. Malas ngaji, paksain supaya berat. Akhirnya kalah, jinak tuh. Karena susah kalau nggak begitu mah ya. Itu yang berapa? Yang kedua, ya. Yang ketiganya apa tadi? Menghalangi ibadah. Tiga ya, Pak? Tiga ya. Iya. Yang pertama man'us syahwat, menghalang syahwat. Keduanya itu hamlu asqulul ibadah, jadi membebankan ibadah, memberatkan ibadah, memaksakan ibadah supaya nafsu ini tidak bisa jalan gitu ya, tidak bisa jalan, akhirnya tidak menggoda kita. Yang ketiganya isti'anah billahi azza wa jalla, minta perlindungan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadarru, ya kita tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan zikir la ilaha illallah. Terus la ilaha illallah gitu. Tidak, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang mengenggam diri kita, yang mengenggam syahwat kita, yang mengenggam nafsu kita, yang memenggam setan, semuanya itu Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada ya Allah, jauhkan dari godaan setan. Ya Allah, kuatkan dari godaan nafsu. Ya Allah, kuatkan dari godaan syahwat. Terus kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terus minta pertolongan, terus berdoa, dan Allah mengabulkan permintaan kita. Kalau kita dirahmati, apa jadi orang hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, terus gitu ya. Insya Allah kalau ini bisa dikendalikan dari 4 bahaya ini yang menggoda ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah hablum minallah akan terasa nikmat, hablum minanas pun akan terasa nikmat, enak. Tidak ada bertengkar sama tetangga, kagak ada ya. Tidak ada orang yang bertengkar dalam keluarga. Semuanya akan saling asih, saling asuh, saling sayang. Karena apa? Semuanya emang harus disayang ya, harus disayang. Kalau menceritakan hak tetangga itu, menceritakan hak ini dulu, tidak bisa menjalankan hak sebagai suami kepada istri,
atau sebaliknya istri kepada suami, terus kita sebagai pemimpin keluarga, terus kita sebagai tetangga, itu tidak akan bisa kecuali melewati halangan yang 4 tadi. Halangan yang 4 ini hilangkan dulu, nafsunya jinakkan dulu, insya Allah bisa. Insya Allah bisa mengamalkan, walaupun diancam oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kata Rasulullah? Man kana yu'minu billah, siapa orang yang beriman kepada Allah, fal yuhsin ila jarihi, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Itu susah berbuat baik. Kalau yang penghalang untuk berbuat baik itu kan ibadah. Ibadah ada penghalangnya tadi, itu yang 4. Kalau yang 4 ini belum bisa diselesaikan, tidak akan berbuat baik kepada tetangga. 4 ini dulu kita ya berusaha tadi ya. Yang 3 itu harus kita laksanakan. Bisa mengengkang nafsu, karena nafsu itu seperti anak kecil yang lagi nyusu. Itu nyusu nyok nyusu ya. Itu kalau tidak dipaksa berhenti sama emaknya, nyampe pemuda, nyampe terawan nyusu itu ya. Pasti nyusu aja. Itu nyusu. Itu ada apa temennya itu kelas 3 SD masih nyok masih nyusu itu. Ada yang nyamper itu temennya apalagi namanya Tatang gitu ya. Ya kelas 3 SD. Bu, ada tukangnya ada nggak mau sekolah nih? Lagi ngempek sama emaknya. So, itu kalau tidak dihentikan ya begitu. Jadi nafsu itu seperti anak yang kita tidak bisa beribadah lagi. Disitulah baru kelihatan perbuatan kita waktu dulu. Amal jelek dan amal baik akan mengikuti kita. Semuanya tidak mengikuti kecuali itu 2. Keluarga kita tidak mengikuti, harta kita tidak mengikuti, semuanya tidak mengikuti kecuali 2. Yang pertama amal bagus, yang kedua amal jelek. Itulah kalau orang yang nikmat berarti amal bagusnya banyak, kalau melarat nanti di alam barzahnya berarti amal jeleknya banyak. Maka itu kita terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa kita tiap malam, tiap pada sholat, terus utarakan kepada Allah, ya Allah, berilah perlindungan kami dan keluarga kami dari godaan-godaan nafsu, dari godaan-godaan syahwat, dari syaitan, semuanya ya. Kita perlindungan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikuatkan dari semua fitnah dunia ini, supaya dunia ini tidak jadi penghalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya bareng-bareng. Nah, kita masih belajar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.